the Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO. Sebelum memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisa. Perkenalkan, nama saya Purna Sari. Saya Fahri Fadila. Perkenalkan, nama saya Zahra Al-Musyawarah. Saya Zainanya. Berikut pemaparan materinya. Selamat menonton! Oke, untuk materi yang pertama itu ada COSO. COSO adalah singkatan dari Komite Organisasi Sponsor Komisi Treatway. Ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap rekomendasi yang dibuat dalam laporan yang menyerukan pengembangan pedoman terpadu mengenai pengendalian internal. Nah, COSO ini didirikan pada tahun 1985 untuk mensponsori Komisi Nasional Pelaporan Keuangan Penipuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan penipuan pelaporan keuangan. Oke, yang selanjutnya ada COSO IRM. COSO Enterprise Risk Management atau COSO IRM ini merupakan kerangka kerja yang membantu perusahaan menilai risiko yang mereka hadapi. Nah, ini terdiri dari 8 komponen yang saling terkait yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan perusahaan. Kedelapan komponen tersebut adalah yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga identifikasi peristiwa, yang keempat penilaian risiko, yang kelima respon risiko, keenam aktivitas pengendalian, ketujuh informasi dan komunikasi, dan yang kedelapan ada pemantauan. Untuk materi yang selanjutnya ada model COSO. Kerangka pengendalian internal terintegrasi COSO pertama kali dikembangkan pada tahun 1992 dan telah menjadi kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat dan dunia. Sejak pengembangan awal kerangka kerja ini, lingkungan bisnis dan operasi menjadi lebih global, kompleks, dan didorong oleh teknologi. Pemangku kepentingan menjadi lebih terlibat, mengupayakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar untuk integritas. Nah, sistem pengendalian internal termasuk pengendalian yang terkait dengan tujuan pelaporan di luar pelaporan keuangan seperti tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan atau going concern. COSO ini memperbarui kerangka kerja ini pada tahun 2013 agar lebih relevan dengan lingkungan bisnis saat ini. Struktur umum kerangka ini tetap tidak berubah, namun kerangka yang diperbarui memberikan pendekatan berbasis prinsip yang memberikan panduan tambahan dalam merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, kerangka COSO ini menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan pengendaliannya ini akan terpenuhi. Setiap komponen mengandung banyak pengendalian, namun auditor berkonsentrasi pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, komponen pengendalian internal COSO ini meliputi pertama ada pengendalian lingkungan, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada pemantauan, dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, COSO mewakili hubungan langsung antara 3 tujuan pengendalian internal, 5 komponen pengendalian internal, dan struktur organisasi dalam bentuk kubus. Dalam masing-masing komponen COSO, kerangka kerja yang diperbarui mencakup total 17 prinsip umum yang memberikan panduan lebih lanjut untuk mendukung masing-masing komponen. Nah, prinsip-prinsip COSO ini berlaku di semua jenis entitas dan untuk setiap laporan tujuan pengendalian internal, operasi, dan kepatuhan. Ke-17 prinsip tersebut harus ada dan berfungsi agar pengendalian internal menjadi efektif. Kerangka COSO dan perubahan lingkungan. Konsep framework dalam COSO dijadikan sebuah dasar bagi organisasi dalam penetapan standar proses bisnis. Sarbanas kemudian mengesahkan sebagai hukum federal Amerika Serikat yang dijadikan tanggapan atas sejumlah kasus akuntansi pada perusahaan raksasa di Amerika Serikat.
Perusahaan diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif serta konsisten dengan mengacu pada standar pengendalian COSO. Framework pengendalian internal COSO mengalami beberapa kali perubahan dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perluasan ekspektasi terhadap pengendalian tata kelola. Untuk hal ini terdapat peningkatan terhadap persyaratan peraturan dan penekanan terhadap kecukupan pengendalian keuangan internal. Yang kedua, peningkatan globalisasi pasar dan operasi ditujukan untuk menjawab perkembangan yang terjadi dengan meluasnya operasi pasar di luar pasar domestik, bahkan mencakup skala internasional. Yang ketiga, perubahan terhadap kompleksitas dengan lingkup yang lebih luas untuk operasi bisnis usaha dilakukan dengan memodifikasi model bisnis serta memperluas transaksi untuk berfokus pada kualitas, pertumbuhan, produktivitas, dan respon atas permintaan pasar. Kerangka kerja pengendalian COSO. Jadi, menurut COSO, pengendalian internal adalah bagian dari proses dalam organisasi dan berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Di sini saya akan menjelaskan terkait control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar keefektifan dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain. Yang termasuk dalam lingkungan pengendalian yaitu yang pertama, integritas dan nilai etika. Integritas dan nilai etika ini perlu dimiliki perusahaan termasuk pimpinan dan karyawan perusahaan agar dapat saling melakukan pengendalian internal di dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi. Hal ini diperlukan agar pengendalian internal berjalan dengan baik. Yang ketiga ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sikap dan kesadaran dari Dewan Komisaris dan Komite Audit agar tercapainya pengendalian internal yang baik. Yang keempat, ada filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang keenam, kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Materi yang selanjutnya itu terkait dengan risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan tindakan manajemen untuk mengidentifikasi serta menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam penilaian resiko yaitu yang pertama, tujuan perusahaan secara keseluruhan, kedua, tujuan di setiap tingkat proses, ketiga, identifikasi resiko dan analisisnya, dan yang keempat, mengelola perubahan. Yang selanjutnya ada tahapan penilaian resiko. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Resiko yang dianggap akan berdampak pada keberhasilan usaha harus mampu diidentifikasi sesegera mungkin oleh manajemen di setiap lini. Untuk melakukan hal tersebut, manajemen dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melihat potensi resiko yang mungkin terjadi. Manajemen harus melakukan pertimbangan resiko pada setiap lini bisnis untuk selanjutnya melakukan pengambilan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan resiko tersebut. Pertimbangan resiko yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tingkat keparahan resiko, yang kedua kecepatan, ketiga kegigihan resiko, keempat kemungkinan hilangnya aset atas timbulnya resiko, dan yang kelima, dampak yang ditimbulkan terkait dengan operasional, pelaporan, serta kepatuhan. Tabel berikut ini memberikan penjelasan mengenai risiko utama yang dianggap memberikan dampak terhadap usaha, termasuk risiko strategi, risiko operasi, dan keuangan. Yang pertama ada risiko strategi. Nah, risiko strategi ini memiliki risiko faktor eksternal dan risiko faktor internal. Untuk risiko faktor eksternal ada risiko industri, risiko ekonomi, risiko pesaing, risiko perubahan hukum dan peraturan, dan risiko kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk risiko faktor internal ada risiko reputasi, risiko fokus strategi, risiko dukungan induk perusahaan, dan risiko perlindungan paten merek dagang. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional itu ada risiko proses. Nah, risiko proses ada risiko rantai pasokan, risiko kepuasan pelanggan, risiko siklus waktu, dan proses risiko eksekusi. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ada risiko lingkungan, risiko regulasi, risiko kebijakan dan prosedur, dan risiko litigasi.
Selanjutnya ada risiko manusia. Nah, risiko manusia ini terdiri dari risiko sumber daya manusia, risiko perputaran karyawan, risiko insentif kinerja, dan risiko pelatihan. Lanjut ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini terdiri dari risiko treasury, risiko kredit, dan risiko perdagangan. Untuk risiko treasury ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ketersediaan modal. Lanjut risiko kredit. Risiko kredit ini terdiri dari risiko kapasitas, risiko agunan, risiko konsentrasi, risiko default, dan risiko penyelesaian. Selanjutnya ada risiko perdagangan. Risiko perdagangan ini terdiri dari risiko harga komoditas, risiko durasi, dan risiko pengukuran. Tabel selanjutnya ada risiko informasi. Risiko informasi terdiri dari risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko teknologi. Di risiko keuangan terdiri dari risiko standar akuntansi, risiko penganggaran, risiko pelaporan keuangan, risiko perpajakan, dan risiko pelaporan regulasi. Di risiko operasional ada risiko harga, risiko pengukuran kinerja, dan risiko keselamatan karyawan. Dan terakhir di risiko teknologi ada risiko akses informasi, risiko kontinuitas bisnis, risiko ketersediaan, dan risiko infrastruktur. Tahapan penilaian risiko, strategi merespon risiko. Bagian dari pengendalian intern KOSO yang efektif juga mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengembangan risiko terkait dengan bagaimana menilai risiko, merespon, serta memantau risiko. Framework KOSO menawarkan 4 pendekatan strategis yang dapat diambil dalam merespon risiko dasar yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, menghindari resiko. Strategi yang dilakukan untuk menjauh dari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko dengan melakukan pengambilan berbagai keputusan resiko. Yang ketiga, membagi resiko, yaitu misalnya dapat dilakukan dengan membeli asuransi. Yang keempat atau yang terakhir, menerima resiko, yaitu artinya hanya dapat dilakukan untuk beberapa resiko. Komponen selanjutnya adalah control activity atau aktivitas pengendalian. Pengendalian internal merupakan kebijakan atau prosedur yang disusun sebagai dasar manajemen dalam memitigasi risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pengendalian internal mendasar yang seringkali dilupakan adalah terkait dengan pemisahan tugas. Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal yang termasuk control activity adalah yang pertama, policy and procedure atau kebijakan dan prosedur. Lalu yang kedua, security, application, and network atau keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan. Lalu yang ketiga, application change management atau manajemen perubahan aplikasi. Yang keempat, business continuity or backup atau kelangsungan bisnis. Dan yang kelima, outsourcing atau memakai tenaga outsourcing. Komponen selanjutnya adalah information and communication atau informasi dan komunikasi. Proses informasi dan komunikasi dalam COSO ini harus dilakukan dengan yang pertama, catat transaksi saat itu terjadi, membaginya menjadi bagian-bagian komponen mereka atau jumlah, tanggal, nama, akun, dan otorisasi, dan lain-lain. Yang kedua, memproses, meringkas, dan melaporkan informasi itu untuk tujuan manajemen dan tujuan akuntansi murni. Yang ketiga, menyimpan data yang diambil dan diproses dalam format yang dapat diringkas, diaudit, ditinjau, dan dilaporkan dengan cepat dan mudah. Lalu yang keempat adalah laporkan informasi itu dalam format yang dapat digunakan untuk analisa manajemen atau analisis manajemen dan tujuan pengendalian internal. Komponen selanjutnya atau komponen yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Monitoring atau pemantauan adalah penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Yang termasuk dalam komponen ini yaitu yang pertama, ongoing monitoring atau pengawasan yang terus berlangsung. Yang kedua, separate evaluation atau evaluasi yang terpisah. Dan yang ketiga, reporting deficiency
atau melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.